Karena hidup kami bukan oleh kuat gagah kami, melainkan oleh Roh-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa gunung tinggi di hadapan kami dipindahkan. Masalah kami Tuhan, Kau lebih besar dari semua itu. Hidup kami Tuhan terbatas, tapi Roh-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah dan bagi orang yang percaya. Tuhan, berkaryalah bagi kami, berperanglah ganti kami Tuhan. Kau berjalan di depan kami dan beri kepada kami kemenangan-Mu. Tuhan, mengurapi kami, Tuhan menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah roh yang memberi hidup. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu juga adalah pelita bagi kaki kami. Itu pelita bagi perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, sembunyikan dalam kemuliaan kuasa-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang memimpin menguasai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu dari awal hingga akhir. Dan kami semua Tuhan, kami taruhkan hati kami, kami taruhkan segala pikiran kami Tuhan, kehendak kami dalam kuasa penuh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang bekerja, mengurapi, mengajarkan, terobosan, membuka jalan bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur padamu Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati dengan firman Tuhan katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah, berkumpul kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan pengharapan buat kita semua. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai ayat 39. Saya baca ayat yang ke-37, saudara baca ayat 38 dan ayat 39, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Silakan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Bersama. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak kita yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita boleh angkat tangan. Saudara, penting bagi kita untuk dipenuhi dengan Roh. Amin. Karena kita ini terbatas di dalam segala-galanya. Ilmu pengetahuan kita, kekuatan kita, kesanggupan kita, akal budi kita ini sangat terbatas. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita tidak akan mampu melawan derasnya perubahan dunia tanpa Roh Kudus. Dan di samping itu, saudaraku, kita menghadapi musuh. Musuh itu, saudaraku, bukan mertua kita. Musuh itu bukan tetangga kita. Musuh itu bukan orang-orang yang memusuhi kita pada kasar. Tapi musuh itu orang-orang yang rohnya sudah dipenuhi. Artinya roh. Jadi musuhnya adalah roh. Siapa? Roh setan, roh iblis, ya kan? Yang setiap saat, setiap waktu ingin menjatuhkan kita, ingin mengalahkan kita dalam segala hal, ingin mengambil damai sejahtera kita. Nah, kalau kita tidak penuh dengan roh, maka kita nggak bisa melawan. Kita akan selalu di dalam kekalahan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, maka saudaraku, Tuhan Yesus pada waktu puncak perayaan, di sini perayaan itu adalah perayaan Hari Pondok Daun, Hari Raya Pondok Daun, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Nah, saudara, kalau kita lihat saudaraku, di dalam Hari Raya Pondok Daun itu, saudaraku,
Kalau saudara baca ayat Imamat pasal yang ke 33 sampai 36, ya. Di situ dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa dalam Imamat 23. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari raya ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Jadi itu dirayakan 7 hari. Hari pertama ya, orang tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Artinya pekerjaan rumah aja secukupnya, mempersiapkan makan, mempersiapkan apa, lalu mereka berkumpul. Nah, 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ya. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Saudara, jadi pada waktu peristiwa ini terjadi, Tuhan Yesus ya berkata itu sedang pada posisi puncak hari yang ke-8. Ya. Nah, korban api-apian ini saudaraku adalah korban ya hidup kita sendiri, yang kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya di puncak hari perayaan Pondok Daun itu, Tuhan Yesus berseru. Apa seruannya? Barang siapa haus. Saudara, berbicara tentang haus, saudaraku, itu berbicara tentang keinginan. Ya, kehendak kita. Pengennya apa, saudara kasih? Nah, di dunia ini, saudaraku, kita dalam perjalanan hidup itu kita suka merasa kelelahan, karena kita mikir banyak hal. Ada tantangan, cobaan, masalah yang kalau kita hitung itu tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan berkata, pulanglah nak dan istirahatlah. Benar nggak? Benar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ketika kita lelah dalam perjalanan itu, seperti kita berjalan di padang gurun, kita rasa haus. Ada satu kerinduan, ada satu haus atau keinginan, ingin melepaskan dahaga kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita di sini selalu ada air minum di belakang. Nah, kalau saudara haus, saudara boleh ambil minum kapan saja. Tetapi ketika kita perlu melepaskan dahaga kita perlu tindakan enggak? Perlu. Kita harus berjalan, kita harus mengambil. Setelah mengambil ya aqua itu atau air minum itu, kita harus meminumnya. Nah, saudara, firman Tuhan tadi katakan di dalam Yohanes itu, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kerinduan kita apa? Maka saudara, ada banyak orang percaya tapi tidak rindu hidupnya dipenuhi dengan roh. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang keluar di dalam kehidupannya itu sebetulnya hanya knowledge atau pengetahuan semata. Nah, pengetahuan itu sampai di otak, di pikiran, di otak kepala kita. Tapi roh itu masuk ke kedalaman roh kita. Itu loh, saudara. Jadi saudaraku, rasa haus misalnya saudaraku, di dunia ini ada orang yang begitu ingin, waduh, aku ingin sukses, aku pengen punya ini itu, pengen punya mobil mewah, pengen punya ini, itu nggak salah. Tapi ada kerinduan yang lebih dalam dari semua itu. Adalah kerinduan bagaimana roh Allah itu memenuhi kita. Maka Tuhan sedang tidak berbicara mengenai kerinduan-kerinduan yang jasmani, tapi kerinduan secara rohani. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dia tidak kurang suatu apapun. Tapi ada yang kurang dari bangsa ini, yaitu bahwa mereka hatinya kosong. Hatinya perlu diubahkan, perlu ada Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kalau orang hatinya kosong, itu mudah kesurupan, saudara kasih. Ya, masak air biar hangat ya saudara ya. Benar saudara, orang kalau suka merenung gitu ya, itu suka masuk bisikan-bisikan yang dari luar, itu bukan dari Tuhan, dari hati sendiri, dari iblis. Ya, misalnya kita lagi merenung, ya kita sedang berpikir apa, ini iblis bisa bisikin, dan dia bisikannya itu selalu ya ada dua, yang satu dari iblis, yang satu dari Roh Kudus atau malaikat yang menjaga kita. Saudara, ketika kita lahir, saya sering ulang-ulang ya, itu ada dua penjaga. Ya. Yang satu itu malaikat Tuhan. Kita lahir, itu sudah ada yang jaga. Yang satu itu iblis yang akan mengambil. Maka saudaraku, kalau
kalau dulu saya orang Jawa itu diajar ada namanya kakang kawah di ari-ari. Ya. Jadi kiblat limo pancernya kita sendiri. Selalu itu mendampingi dan kita ikut yang mana? Apa ikut yang hitam, apa ikut yang putih? Nah, kalau kita hidup oleh Roh Kudus, maka hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Di situ malaikat bersukacita menjaga kita. Ya. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari Tuhan sudah menawarkan supaya kita datang kepadanya dan minum air kehidupan. Ya, Yesaya pasal 55 ayat 1. Yesaya 55 ayat 1, yuk bersama kita baca ini. Ayo, hai semua yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak punya uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Saudara, di sini alias gratis. Saya tidak mengerti mengapa Nabi Yesaya, ya saudaraku, 2700 tahun yang lalu, dia berkata di situ bukan hanya air yang tidak bayar, tetapi ada gandum, ya, dan ada susu serta anggur tanpa bayar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, semua yang diberikan Tuhan itu gratis, kasih karunia Allah. Ya, setuju katakan amin. Amin. Tapi kalau iblis memberi, di akhir hidupnya akan dituntut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kalau saudara memberikan tangan saudara lalu diramal dengan raja tangan, saudara sudah jiwanya sudah diikat oleh iblis. Contoh misalnya, Pak, ramal saya dong. Saya pernah ketemu orang ya di dekat pasar family sini. Nah, orang itu tahu saya hamba Tuhan. Ya, saya masih suka ketemu, saya nggak tahu namanya, tapi dia tahu nama saya. Dia bilang, Pak Timotius kan, ya. Dia selalu bilang begini, Pak, terawang saya dong. Jadi disuruh terawang. Jadi pendeta dibikin kayak badukun ya. Ya saya bilang, saya nggak bisa terawang. Kecuali ada plastik transparan dalamnya isi apa, saya bisa terawang. Tapi saya nggak bisa terawang. Saudara, terawang saya. Saudara, ilmu penerawangan itu, saudaraku, itu tanyanya sama setan. Nah, setan ini bisa mengabulkan keinginan kita, rasa kerinduan kita. Ya, contoh misalnya supaya dagangan laris, orang pergi. Tapi saudara ingat, orang yang sudah diramal pada akhirnya pasti habis-habisan, bangkrut. Kenapa seperti itu, saudaraku? Karena jiwanya ini sudah tertawan oleh iblis. Maka ada satu kebaktian, namanya kebaktian pelepasan. Nah, kalau orang tetangga sebelah namanya diruqyah. Ya, diruqyah itu maksudnya dibersihkan dari anasir-anasir kuasa kegelapan. Nah, saudara, kita orang percaya ini kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, nggak usah diruqyah, saudaraku, setannya udah pergi oleh kuasa darah Tuhan. Ketika kita makan hidangan Tuhan dengan perjamuan kudus, kalau kita percaya darah Yesus masuk dalam tubuh kita, setan itu paling nggak kuat dengan darah Yesus. Ya. Waktu bangsa Mesir anak sulungnya mati, semua anak sulung binatang sama anak sulung manusia mati, bahkan anak sulung raja mati. Bangsa Israel nggak mati, karena apa? Malaikat maut itu tidak bisa masuk ke rumah orang Israel karena ada darah. Ya, darah itu di ambang pintu, di jenang pintu. Jadi kanan kiri, atas itu lambang salib. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Kristus, maka dari Tuhan itu gratis. Ya, kita minta dari Tuhan. Tuhan, apa menjadi kerinduan kita? Tuhan katakan, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Artinya apa? Tuhan yang beri. Tetapi kalau iblis yang beri, iblis bisa beri kekayaan enggak? Bisa. Ya. Saudara, saya coba kasih sedikit saudaraku, pengetahuan yang saya miliki. Artis-artis itu bisa terkenal luar biasa, tapi kadang-kadang sudah di akhir hidupnya dia sangat menderita. Saudara pasti bisa langsung ingat, lihat contohnya, benar nggak? Itu karena apa? Pada waktu dia mau naik, jadi tadinya artis biasa, figuran atau apa, ya misalnya dia MC cuma di rumah-rumah, di grup RT, ya kan, di perkumpulan, tiba-tiba dia jadi sangat luar biasa, karena ada kerja kuasa di situ, sudah bukan hanya skill, saudara. Di dunia ini kita nggak ngerti, tapi orang berkata ini udah abad 21 Pak, nggak ada yang begitu. Ada, saudara kasih.
Itu masih ada. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh yang bisa membuat kita terbebas dari situ. Mungkin kita kan dulu nenek moyang kita nggak tahu. Saudara tahu ya, saya dulu belajar klinik sedikit. Klinik itu saudara kasih contoh misalnya ya, itu ada ilmunya. Contoh misalnya saya mau pinjem uang sama Andreas ya, nggak dikasih saudara. Ya, jadi pinjemin uang, nggak ada Pak. Padahal saya tahu dia ada uang. Udah, saya materain. Pinjemin uang. Oh iya berapa? Tuh, beda sudah kasih. Nah, ini saudaraku, ini kuasa siapa yang bekerja? Kuasa gelap. Tapi di akhir daripada hidupnya dia pasti bayar. Dia pasti bayar harganya. Nggak ada yang gratis dari setan. Setan akan selalu menuntut itu semua. Tapi Tuhan kalau memberkati kita, di akhir hidupnya kita nggak akan kena tuntutan. Nah, lalu saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, Wahyu pasal 22 ayat 17. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan apa? Cuma-cuma. Saudara, air kehidupan itu yang mengalir di dalam hidup kita hari ini, sejak kita percaya sampai kekal. Dan itu diberikan oleh Tuhan secara cuma. Tapi saudara harus punya kerinduan dulu. Saya rindu untuk dilawat Tuhan, saya rindu untuk dijamah Tuhan, saya rindu untuk mengalami terobosan. Itu rindu. Ya. Lalu tindakan selanjutnya adalah datang kepada Yesus. Hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, artinya tidak semua ya orang yang di dunia ini mau. Hanya yang mau hendaklah dia mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Saudara, sungguh luar biasa saudara kasih. Ya. Saudara, banyak orang ya, itu dipakai Tuhan bukan sebetulnya karena puasanya, bukan karena apa saudaraku kebaikannya, tapi justru karena dia minta dan Tuhan beri. Sehingga itu mengalir dalam hidupnya. Nah, kita lihat saudaraku, salah satu contoh ya seseorang yang merindukan lebih lagi di dalam kehidupannya kepada Tuhan, yaitu Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Ini nyanyian Bani Korah. Bani Korah ini seorang pemuji penyembah, dia seorang singer songwriter dalam pemerintahan zaman Daud. Dan dia berkata begini, ya, mulai ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, ya, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya saudara, kalau di ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 di kitab elektronik kita, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini Bani Korah menggambarkan rasa lapar dahaganya akan air kehidupan dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena di dunia ini jiwanya apa? Gelisah, jiwanya tertekan. Seperti apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ya. Saudaraku, mengapa rusa selalu rindu akan air sungai? Ya, sungai yang berair. Ya, rupanya ada sungai yang tidak berair. Jadi kita cari sungai yang berair, artinya sumber kehidupan. Amin. Airnya nggak pernah mati. Rusa itu saudaraku makanan empuk buat siapa? Buat harimau, buat macan, buat predator saudaraku. Tapi musuhnya adalah biasanya singa, saudara ya. Singa, sang raja hutan. Dan rusa ini kalau dia dikejar singa di dalam dunia itu saudaraku, maka dia akan cari sungai yang ada air, lalu dia akan berendam di situ dan hanya kelihatan hidungnya. Artinya apa? Sungai kehidupan Tuhan itu merupakan perlindungan buat dia.
Dan Bani Korah melambangkan dirinya sebagai seekor rusa, dia tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kapan kita dilindungi, kapan kita rasa aman adalah ketika kita sering tenggelam dalam hadirat Tuhan, dalam sungainya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, jiwa kita itu menjadi tenang, saudaraku. Ya, dia menangis siang dan malam karena dia diejek oleh orang-orang yang tidak percaya. Di mana Allahmu? Bukankah hidup kita ini suka seperti itu? Ketika kita sudah beribadah, sudah berdoa, sudah nyembah Tuhan, tapi kita masih belum ada perubahan dalam hidup ini, orang sudah berkata, untuk apa ibadahmu, untuk apa doamu? Di mana Allahmu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saat itu, saudaraku, dia berkata, jiwaku gundah gulana, dan aku teringat bagaimana aku maju dalam kepada manusia, melangkah ke rumah Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Dan dia ketika dia datang kepada Tuhan, dia ingat apa? Jiwaku tertekan dalam diriku sebab aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon di gunung Misa. Pegunungan Hermon itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu gunung yang bersalju atasnya. Air sungai itu mengalir ke sungai Yordan. Kadang-kadang yang di bawah, di hilir ini suka habis airnya, suka sedikit. Tapi ketika dia ingat bahwa sumber dari mata air adalah gunung Hermon, itu nggak akan pernah habis. Maka ada satu nyanyian, ya, seperti apa? Air apa seperti embun, ya, saudara, bukan air ya. Karena kalau ketika musim salju entah itu panas terik, entah itu musim hujan, selalu gunung ini mengeluarkan embun yang sejuk. Dari gunung Hermon ini mengalir ke gunung Sion. Sion di Yerusalem. Gunung Hermon itu ada di utara, jadi itu mengalir sungai Yordan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, kerinduan itulah yang membuat Bani Korah ini, saudaraku, tetap bersandar kepada Tuhan. Ini luar biasa. Maka saudaraku, kalau saudara mencari ke Tuhan, datang kepada Tuhan, maka jiwa saudara akan dipuaskan. Haleluya. Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 14, saudara. Ini agak panjang, tapi saudara harus tahu ini, saudara. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ia ini di sini siapa? Yesus. Maka sampailah ia ke kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakkan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu apa? Air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku, mengapa Yesus harus melintasi Samaria? Karena di situ ada seorang perempuan, saudaraku, yang bersuamikan 5 orang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, artinya apa, saudaraku? Perempuan ini pergi mengambil sumur untuk mengambil air di sumur untuk minumnya. Dan air sumur Yakub ini sebetulnya gambaran kepuasan dunia. Saudara, sebanyak harta kita, ya, sebanyak itu juga, saudaraku, belum pasti bisa memuaskan jiwa kita. Sebanyak apapun yang dimiliki dunia, yang dikejar oleh dunia, pangkat, derajat, saudaraku, tata, harta, itu tidak akan memuaskan. Itu kata Tuhan. Kamu kalau minum air ini, yaitu air dunia, kamu akan haus dan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, yaitu air hidup, kamu tidak akan haus lagi.
Bahkan sebaliknya, air itu, saudaraku, akan memancar sampai kepada kehidupan kekal. Jadi Tuhan Yesus memberikan pernyataan bahwa di dunia ini apa yang kamu kejar tidak akan bisa memuaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita ikut berduka ya, karena 3 hari yang lalu ya, anak dari gubernur kita Jawa Barat, Emeril, itu hanyut di Swiss, di sungai Bern atau Arne. Ya, sungai itu mengelilingi kota, tempat wisata, sedang berenang, saudara. Ini anak lulus umur 23 tahun, lulus dari ITB, dan dia akan sedang mengajukan S2 di Swiss. Lalu dia mandi hanyut. Pertanyaannya, siapa yang sangka? Dia anak satu-satunya laki-laki, anak gubernur. Lalu kita bertanya, salahnya apa? Itu ada netizen yang di Twitter itu menghujat gubernur. Ya, karena dia tukang gusur, makanya anaknya digusur. Itu saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus ya, ada banyak saudaraku disalahkan. Pertanyaannya buat kita adalah, ya, kita sebetulnya tidak boleh mencari siapa yang salah atau apa bagaimana. Tuhan tuh punya kehendak lain bahwa di dunia ini nggak ada yang kekal. Amin. Kadang kita berharap pada satu anak, ya saudara kasih, ya. Tapi kita tidak bisa. Karena apa? Justru anak itu dipanggil Tuhan begitu cepat. Umur 23 tahun, loh, anaknya ganteng banget. Kalau saudara ya, dia namanya Emeril, Emeril Muktah atau apa ya di belakangnya itu. Saudara yang dikasih Tuhan itu orang lagi seneng-senengnya, bukan? Ya, foto-fotonya lagi wisuda, saking senengnya. Tiba-tiba kalau diambil Tuhan, dan diambil Tuhan, saudaraku, ya. Tapi saya tidak tahu, kita masih diminta berdoa supaya kalau bisa ketemu selamatkan gitu ya. Tapi sudah 3 hari, saudara kasih. Entah sudah ketemu, saya belum lihat perkembangannya. Nah, kalau saudara kita lihat di dunia ini, saudaraku, pengharapan kita apapun itu, saudaraku, terbatas. Nggak bisa memuaskan jiwa kita, saudara kasih. Nggak memuaskan roh kehidupan kita. Tapi kalau kita berharap akan Tuhan, Tuhan akan memberikan roh kehidupan itu. Air kehidupan itu yang membuat saudara akan akhirnya menjadi jiwanya dipuaskan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus ya, kita kan suka membayangkan, coba kalau deposito kita 10M, nah saudara ya, itu pasti kita akan bahagia dan puas. Saya percaya saudaraku, firman Tuhan pasti ya dan amin. Belum tentu. Yang bisa memuaskan hati kita ketika jamahan Tuhan, roh Tuhan mengalir, maka apa yang kita miliki itu akhirnya kita bisa mensyukuri. Di situ kepuasan jiwa. Ya. Amin. 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 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, rambut saya sudah putih. Saya biasa suka cat. Artinya ketika saya ngecat rambut, berarti saya tidak puas dengan rambut saya yang putih. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau kita di dalam Tuhan, sebenarnya putih dan hitam itu pun nggak masalah sebetulnya. Yang penting kita bersyukur masih tumbuh rambut. Saudara yang kasih ya. Jadi ada cara kita berpikir. Cara kita berpikir misalnya gini, kita kok nggak bisa pakai baju yang branded. Tapi dengan baju yang biasa, kita sudah kelihatan modis, cantik atau ganteng. Ya, artinya kita bisa mensyukuri. Saya pernah berikan ilustrasi seorang anak penjual koran ya, yang jualan di pom bensin, dan dia melihat anak yang cantik, jelita, buka kaca dari mobil Alphard. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, anak ini berpikir, kalau saya anak sultan, saya akan bahagia. Ada supir, ada penjaga, naik mobil Alphard. Nah, anak ini memanggil, anak yang dalam mobil Alphard ini memanggil, lalu anak yang penjual koran ini, ya dia nggak punya sepatu, dia tidak punya alas kaki, lalu dia datang, dia pikir mau beli korannya. Tapi anak gadis yang cantik jelita ini mengambil buah untuk dia. Dan ketika mengambil buah untuk dia terima. Lalu anak ini mengangkat sedikit roknya. Anak ini nggak punya kaki. Akhirnya anak yang biasa bersungut-sungut ini, karena dia nggak punya kendaraan, dia nggak punya alas kaki, nggak punya sepatu yang bagus, bahkan dia jual koran di pom bensin, saudaraku. Dia bilang apa? Tuhan, aku bersyukur walaupun aku tidak naik mobil Alphard dan tidak punya alas kaki, tapi aku punya kaki.
Amin. Artinya dalam hidup ini selalu ada alasan untuk bersyukur. Itu sebabnya ketika kita bersyukur, di situ dikatakan, saudaraku, jawab Yesus kepada, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, rupanya banyak orang tidak tahu karunia Allah, berilah aku minum, niscaya itu dengan sendirinya engkau telah meminta kepadanya dan dia akan memberikan kepadamu air hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, saya tidak tahu khotbah ini judulnya apa. Boleh juga air hidup, air kehidupan, atau boleh juga rasa haus dan lapar. Ya, saya nggak mengerti, saudaraku. Tapi ini khotbah pagi hari tadi baru saya susun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya diingatkan satu kata oleh Tuhan, barang siapa haus, saudara milikilah kerinduan akan Tuhan lebih dalam lagi. Ya, siang dan malam. Artinya bukan berarti saudara berhenti bekerja, tapi siang merindukan Tuhan lebih lagi. Saudara, kalau bicara masalah, bicara tantangan, saudaraku, kita semua punya masalah dan tantangan. Tapi izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu, selesaikan masalah, bukan kita. Tuhan yang buka jalan. Amin. Dan ketika Tuhan memiliki, dialah sumber kehidupan, air yang tidak pernah kering, sungai yang tidak pernah kering, saudaraku. Ya, mata air kehidupan itu, maka di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Dia berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Sebab kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajak kita, Tuhan mengundang kita, karena Tuhan memiliki apa yang dinamakan kebutuhan manusia, kebutuhan jiwa manusia, kebutuhan roh manusia. Saudara kasih, Dia tahu semua itu, lalu Tuhan mengundang, datang kepadaku yang berbeban berat. Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Kelegaan itu bukan mati loh, saudara kasih. Kelegaan di sini ada Tuhan menyelesaikan bagimu. Pikulah kok yang kupasang. Kok yang dipasang oleh Tuhan itu sebenarnya kok pelayanan. Mari datang kepadaku, ya, dan mari melayani aku. Ya. Karena Tuhan itu apa, saudaraku? Kita belajar kepada Dia, Tuhan itu rendah hati. Kenapa kita mesti belajar rendah hati, saudaraku? Karena air itu selalu mengalir ke tempat yang rendah. Dan ketika kita, ya, ada air sumber kehidupan, Tuhan berkata apa? Jiwamu mendapat ketenangan. Penting banget loh jiwa itu tenang. Iya, amin. Ya. Febri ya, kalau jiwa tenang itu ada rasa puas di hadapan Tuhan, karena jiwanya tenang dan tentram, saudaraku ya. Tapi bukan jiwa yang tenang dan tentram ya seperti orang kaya yang selalu pakai baju ungu di dalam kitab Perjanjian Baru, ya. Tapi jiwa yang tenang dan tentram karena Roh Kudus, sumber air kehidupan itu saudara miliki, saudara terima. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari kita datang kepada Tuhan. Nah, kita lihat satu ayat, saudara, lalu kita tutup. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Ayat berapa, saudara? 40. Oh, enggak ada ya? Berarti ayat yang ke sorry. Saya salah baca ini, saudara kasih. Pasal 10 ayat yang ke 40, saudara kasih. Ya, 40 sampai ayat yang ke-48. Petrus berkhotbah di hadapan Kornelius. Kornelius ini orangnya baik, saleh, rendah hati, suka sedekah. Tapi demikian pun Kornelius butuh Yesus. Amin, saudaraku. Jadi sudah saleh, rendah hati, baik ya kalau sudah ayat 1. Dan di situ Kornelius mengundang Petrus, Rasul Petrus, dan berkhotbah. Rasul Petrus berkhotbah begini: Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri
bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada kami, yaitu para rasul ya, yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hantu yang gentayangan setelah bangkit ya. Dia makan dan minum bersama murid-muridnya. Ini ayatnya ya saudara ya. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal berapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara, yang saya maksudkan dari ayat ini adalah bahwa seorang Kornelius dan keluarganya, seorang kolonel dari tentara Roma ini, saudaraku, dia bertobat, dia orangnya sudah baik, saleh ya. Tetapi saudaraku, dia butuh Petrus untuk mengkhotbahkan tentang Yesus. Dan ketika dia mendengar khotbah Petrus, saudaraku, Roh Kudus memenuhi mereka. Artinya apa? Tuhan ingin siapapun kita minta pimpinan Roh Kudus, kita minta pengurapan Roh Kudus supaya kita apa? Kuat menghadapi kehidupan ini. Maka saudaraku, nyanyian pujian Pantekosta lama, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Mu, firman Tuhan. Bukan oleh kuat kita. Maka saudaraku, ketika kita sedang dalam ketertekangan jiwa yang gundah gulana seperti Bani Korah, seperti pemazmur tadi, saudaraku, kita katakan itu, saudara kasih, Tuhan, bukan oleh kekuatanku, melainkan oleh Roh-Mu. Gunung yang tinggi dipindahkan. Amin, saudaraku. Gunung itu berbicara masalah-masalah hidup kita, problem-problem keberatan kita, saudaraku. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Saudara percaya Tuhan sanggup menolong hidup kita? Amin. Katakan, bukan oleh kuat gagahku Tuhan, tapi oleh Roh. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan lagi, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Barang siapa yang haus, hendaklah dia datang kepadaku dan minum. Maka dari dalamnya akan keluar memancar aliran-aliran air kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari kita nyanyikan satu pujian. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap. Saudara, milikilah hati yang rindu dan siap untuk diberkati oleh Tuhan. Oleh Roh itu, saudaraku, engkau akan mengalami terobosan. Oleh Roh itu, saudara, engkau akan mengalami dan engkau akan melewati semua kemustahilan hidup. Karena Roh Tuhan tidak pernah terbatas. Kita terbatas, saudaraku. Mungkin kau belum sukses secara karir, secara pekerjaan. Kau belum sukses mungkin di dalam kehidupanmu. Engkau mungkin masih banyak kendala. Tapi Roh Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Hari ini kita mempercayai Dia. Tuhan berkata, percaya kepadaku dan ambil air kehidupan secara cuma-cuma. Oh iya, nama syekira.